Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Indonesia yang cerdas. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, amin. Nah, pada video hari ini kita akan membahas mengenai sifat dan keliling segitiga ya anak-anak. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengenal dan mengetahui sifat dan keliling dari segitiga ya anak-anak. Nah, sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disimak ya. Apakah anak-anak tahu apa itu segitiga? Nah, jadi segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Perhatikan gambar segitiga berikut. Dari gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa ada 3 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Lalu ada 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat segitiga. Segitiga dibagi menjadi 2, yakni berdasarkan panjang sisi-sisinya dan berdasarkan besar sudutnya. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Pertama, ada segitiga sama kaki. 2 buah segitiga siku-siku yang kongruen dapat membentuk sebuah segitiga sama kaki dengan menghimpitkan salah satu sisi siku-siku yang sama panjang dari kedua segitiga tersebut. Perhatikan gambar segitiga sama kaki berikut. Segitiga ABD dan segitiga DBC adalah 2 segitiga siku-siku yang kongruen. Sisi BD adalah sisi siku-siku yang sama panjang dari kedua segitiga tersebut. Jadi, segitiga ACD adalah segitiga sama kaki dengan sisi AD sama dengan DC. Di dalam segitiga sama kaki terdapat 2 buah sisi yang sama panjang. Sisi tersebut sering disebut kaki segitiga. Yang kedua, 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang panjangnya sama. Yang ketiga, 1 sumbu simetri. Kedua, segitiga sama sisi. 3 buah garis lurus yang sama panjang dapat membentuk sebuah segitiga sama sisi dengan cara mempertemukan setiap ujung-ujung garis satu sama lainnya. Perhatikan gambar segitiga sama sisi berikut. Gambar 1 menunjukkan gambar 3 garis lurus yang sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CA. Apabila ujung-ujung ketiga garis tersebut saling dipertemukan, A dengan A, B dengan B, dan C dengan C, maka akan terbentuk segitiga sama sisi ABC seperti terlihat pada gambar 2. Di dalam segitiga sama sisi terdapat 1, 3 sisi yang sama panjang, 2, 3 sudut yang sama besar, 3 sumbu simetri. Selanjutnya, segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah salah satu jenis segitiga yang sifatnya agak berbeda dengan segitiga sama sisi ataupun segitiga sama kaki. Perhatikan segitiga sembarang berikut. Sifat-sifat segitiga sembarang yaitu 1. Mempunyai 3 buah sisi yang tidak sama panjang. 2. Tidak memiliki simetri lipat. 3. Mempunyai simetri putar hanya 1 buah. 4. Ketiga sudutnya mempunyai besar yang berbeda. 5. Tidak memiliki sumbu simetri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai segitiga berdasarkan besar sudutnya. Pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dapat dibentuk dari sebuah persegi panjang dengan menarik salah satu garis diagonalnya. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut.
bidang ABCD adalah persegi panjang. Dengan menarik diagonal AC, maka akan terbentuk dua segitiga siku-siku yang sama dan sebangun, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Segitiga siku-siku mempunyai dua sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-siku dan satu sisi miring. Segitiga ABC mempunyai ciri-ciri: satu, AB dan BC sebagai sisi siku-siku. Yang kedua, AC sebagai hipotenusa dan sudut ABC atau sudut B adalah sudut siku-siku. Nah, dalam sebuah segitiga siku-siku, hipotenusa selalu terletak di bagian depan sudut siku-siku. Yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Pada segitiga ABC di atas, sudut ABC adalah sudut tumpul. Perhatikan gambar segitiga tumpul berikut. Sifat-sifat segitiga tumpul yaitu: satu, salah satu dari sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Dua, ketiga sudutnya jika dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Tiga, kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Empat, jumlah buah sisi segitiga selalu lebih besar dari panjang sisi yang lain. Yang ketiga, segitiga lancip. Segitiga lancip yaitu segitiga yang salah satu sudutnya lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar tiap sudutnya merupakan sudut lancip atau besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Perhatikan gambar segitiga lancip berikut. Nah, sifat-sifat segitiga lancip yakni: yang pertama, ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Yang kedua, ketiga sudutnya berjumlah 180 derajat. Yang ketiga, kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Keempat, jumlah dua buah sisi segitiga selalu lebih besar dengan panjang sisi yang lain. Nah, anak-anak, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat segitiga secara umum yakni: pertama, segitiga memiliki tiga sudut. Yang kedua, segitiga memiliki tiga sisi. Yang ketiga, jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Yang keempat, jumlah dua buah sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mengenai keliling segitiga. Mencari keliling segitiga berarti mencari jarak yang mengelilingi segitiga tersebut. Cara yang paling sederhana untuk mencari keliling segitiga adalah dengan menjumlahkan seluruh panjang sisinya. Tetapi, jika kamu tidak mengetahui seluruh panjang sisinya, maka perlu menghitungnya terlebih dahulu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, simak video berikut ini. Kita akan belajar segitiga ya, yaitu mencari keliling segitiga. Nah, perhatikan, misalkan ada sebuah segitiga ABC ya. Kemudian ini segitiga sama kaki ya, karena kedua sisinya sama. Nah, untuk mencari keliling segitiga, ini sama halnya dengan mencari keliling persegi ya, yaitu menjumlahkan semua sisinya. Sama, di segitiga juga sama, maka kita bisa menggunakan rumus keliling sama dengan panjang AB ditambah panjang BC, kemudian ditambah panjang CA. Atau juga bisa kita tulis sisi 1 ini ya, ditambah sisi 2, ditambah sisi 3. Nah, kalau kalian menggunakan permisalan ya, misalkan panjang AB ini kita ganti dengan A, kemudian panjang BC ini kita ganti dengan B, ya ini sisi 1 ya, ini sisi 2, panjang BC-nya atau sisi 3-nya ini kita ganti C, maka untuk mencari keliling segitiga, kita bisa gunakan rumus K sama dengan A tambah B tambah C. Ya, sama saja ingin menggunakan yang mana. Nah, misalkan ada soal, tentukan keliling segitiga di samping. Ya, keliling segitiga ini ya, dengan panjang AB misalkan 4 cm dan panjang BC 6 cm. Nah, untuk yang sisi CA berarti 6 cm ya, karena panjang sisinya sama, karena sama kaki ini.
Maka kita bisa tuliskan diketahui, misalkan panjang AB ini A ya, berarti kita gunakan A sama dengan 4 cm. Kemudian B-nya itu yang 6 ini ya, berarti 6 cm. Kemudian yang C sini ya, itu 6 cm karena sama sisinya. Kemudian ditanya adalah keliling dari segitiga ini. Kemudian jawab, kita gunakan rumus keliling segitiga, yaitu A tambah B tambah C ya. Maka hasilnya sama dengan A-nya itu 4, B-nya itu 6, dan C-nya itu 6. Maka 4 tambah 6, 10, tambah 6 jadi 16 cm. Itu keliling segitiga ini ya. Nah, kalau kalian menggunakan yang paling atas ini ya, berarti AB sama dengan 4, BC sama dengan 6, dan CA sama dengan 6. Sama saja ya. Intinya menjumlahkan semua sisi segitiga ini. Nah, misalkan ada soal-soal yang lain. Berapa keliling dari bangun di bawah? Nah, ada bangun segitiga siku-siku ya. Ditandai dengan tanda seperti ini, artinya 90 derajat. Nah, memiliki tinggi 5 cm, sisi miringnya 10 cm, dan alasnya 9 cm. Nah, perhatikan. Sama saja untuk mencari keliling, yaitu kita menjumlahkan semua sisi segitiga ini. Misalkan yang alasnya ini atau yang bawah ini A, sisi miringnya ini B, dan tingginya C, maka kita bisa kerjakan dengan rumus keliling segitiga ya. A tambah B tambah C. Diketahui A sama dengan 9, B sama dengan 10, C sama dengan 5. Ditanya kelilingnya ya. Kemudian jawab K sama dengan A tambah B tambah C. A-nya adalah 9, ditambah B-nya adalah 10, ditambah C-nya adalah 5. Maka 9 tambah 10 itu 19, tambah 5 jadi 24 cm ya, keliling dari segitiga ini ya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, untuk mengasah kemampuan dan pemahamanmu, kerjakan latihan berikut ini. Baik anak-anak, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat selalu untuk tetap semangat dan jaga kesehatan di rumah ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.